sahabat GKPA TV di mana saja berada. Malam ini kita akan membaca sebahagian firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 10 ayat 26 sampai 31 dengan perikop ketekunan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dari pagi, siang hingga malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam ini kami ingin membaca sebahagian firman-Mu. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang dikasihin Tuhan, demikian firman Tuhan. Jika kita memutuskan untuk tetap berdosa, sesudah kita mempelajari kebenaran, tidak ada lagi korban yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Jika kita tetap berbuat dosa, yang kita miliki hanyalah rasa takut dalam menantikan penghakiman dan nyala api yang akan membinasakan semua orang yang melawan Allah. Setiap orang yang tidak taat terhadap hukum Musa akan dibunuh tanpa belas kasihan, berdasarkan kesaksian dari 2 atau 3 orang. Jadi menurut kamu, apakah yang harus dilakukan terhadap orang yang menunjukkan kebenciannya kepada anak Allah? Pastilah orang itu mendapat hukuman yang lebih berat. Orang itu harus mendapat hukuman yang lebih berat karena tidak menghargai darah Yesus yang memulai perjanjian baru. Darah itu telah menyucikan manusia 1 kali. Orang itu harus mendapat hukuman yang lebih berat karena menunjukkan kebenciannya kepada Roh yang membawa anugerah Allah. Kita tahu bahwa Allah berkata, "Aku akan menghukum orang karena kesalahan yang dilakukannya. Aku akan menuntut pembalasan bagi mereka." Dan Allah juga berkata, Tuhan akan menghakimi umatnya. Hal yang paling menakutkan bagi manusia adalah jatuh ke tangan Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak, dari ayat tersebut di atas dapat kita beri judul, betapa ruginya orang-orang yang berpaling dari anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, kita sering tidak menyadari betapa ruginya jika kita berpaling dari anugerah Tuhan. Ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang yang menginjak-injak anak Allah. Maka hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang panah, supaya kita jangan lagi menuruti keinginan daging. Dan janganlah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah diri kita kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Beruntung orang yang mendapat anugerah boleh mengenal Tuhan dan mendapat anugerah keselamatan. Bukan hanya sukacita karena penghiburan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan yang akan dirasakan di sepanjang hidup kita, tapi juga bersukacita karena keselamatan dari kematian abadi. Tetapi sangat rugi orang yang pernah mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan, yang kemudian melepaskan anugerah besar itu, entah karena situasi dan kondisi, karena cari aman,
terlepas dari derah dan siksa dunia, atau karena memang merasa tidak perlu Tuhan, sebab tidak akan ada lagi korban penghapusan dosa bagi mereka. Karena Kristus telah mencurahkan darahnya menjadi penebusan untuk menyucikan manusia supaya dapat bersekutu kembali dengan Allah Bapa. Hanya sekali saja. Tetapi ketika orang menyia-nyiakannya, maka tidak ada lagi yang bisa melepaskan manusia dari jerat dosa yang berujung kepada maut. Inilah gambaran jemaat penerima surat Ibrani yang secara sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Ini bukan perbuatan dosa biasa, tapi dosa yang tak terampuni, yaitu menyia-nyiakan anugerah dan panggilan keselamatan Tuhan, dan tetap menyangkal Kristus sampai akhir ajalnya. Yang menyangkal atas anugerah Tuhan seperti ini sesungguhnya menunjukkan bahwa orang itu bukanlah pilihan Tuhan. Di sini bukan manusia menolak kebenaran, tapi justru Allah sedang memberi pelajaran berharga betapa orang bukan pilihan itu memang tidak layak mendapat anugerah. Orang-orang demikian yang bangga akan dirinya karena sepertinya telah berhasil mempermainkan Tuhan dengan menolak anugerah keselamatan. Padahal Tuhan sedang membiarkan orang tersebut melegitimasi dirinya, menunjukkan dirinya kepada orang bahwa benar dia adalah betul-betul orang yang bukan pilihan Allah, orang yang berdosa, orang-orang durhaka yang kelak akan mengalami kematian abadi yang teramat mengerikan, akan mengalami penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan. Hukuman Tuhan bukan ringan kalau orang yang menolak melakukan hukum Taurat. Dengan didasarkan atas pengakuan bersaksi dusta saja akan dihukum mati tanpa belas kasihan. Betapa lebih berat lagi hukuman bagi orang yang menginjak-injak anak Allah, menghina dia, serta memandang rendah hidup dan kematiannya dengan berbuat dosa yang dilakukan terus-menerus, yang menganggap najis darah perjanjian yang telah dikucurkan oleh Kristus di kayu salib. Padahal darah itulah yang menguduskan orang berdosa dengan sempurna. Betapa lebih berat lagi hukuman orang yang menghina kasih karunia Roh, yang sampai ajal menjemput dirinya tetap saja menolak percaya, menekan suara Roh Kudus yang terus bersuara kepadanya, menghujat Roh Allah dengan menganggapnya tiada bersuara atau tidak mengindahkan teguran yang Roh sampaikan. Mungkin Tuhan tidak serta-merta membalas perbuatan dosa orang dengan memberikan hukuman langsung kepada orang berdosa. Dengan begitu, orang seperti sedang merasa tidak bersalah dan tidak berdosa kepada Allah. Bukan Allah diam saja, Allah akan menuntut balas terhadap segala tindakan dosa manusia yang berdosa. Allah akan menghakimi umatnya berdasarkan keadilannya yang agung. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak berbuat dosa lagi. Amin. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapa, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam kami membaca dan memahami firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa setia dalam memahami dan selalu bertekun di dalam kehidupan kami. Biarlah hukum Taurat Tuhan
menjadi panduan hidup kami, hingga kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, saudara-saudara kami di mana juga berada, kiranya Tuhan juga mau melindungi kami semua pada malam hari ini. Hingga Tuhan boleh membangunkan kami besok pagi dalam keadaan tubuh jiwa yang sehat dan sukacita. Terima doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Amang Inang, selamat malam.